Shalom umat Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan aman. Kita mau mulai ibadah pada hari Minggu pada pagi hari ini. Sebelum ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini ingin memulai ibadah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, baik di sini ataupun di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Kami bisa beribadah dengan baik Tuhan, kami bisa menerima berkat-Mu Tuhan. Kami dikuatkan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau saja Tuhan yang pimpin Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami nyatakan Tuhan kuasa-Mu saja yang berada di tempat ini, tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Rich in love, you're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Wanna sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Wanna sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. We worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. Oh, mighty Lord, oh, mighty Lord. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Oh, sana, Kau layak diagungkan Tuhan, Kau layak ditinggikan Tuhan. Oh sana,
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau ku sembah, hanya Engkau, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau ku sembah, ya Tuhan, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom umat Tuhan yang berada di rumah, kita percaya apapun keadaan kita, Tuhan kita tetap ajaib, amin. Dia sumber kemenangan kita, haleluya. Kita angkat pujian ajaib Kau Tuhan. Kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Namamu di atas segala nama, Yesus Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju dalam kuasa-Nya, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sorakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namamu Tuhan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan nyatakan bahwa Dia kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam komunitas FLC Family Life Center dimanapun Anda berada saat ini. Shalom. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan yang sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang terjadi saat ini di seluruh dunia adalah situasi yang unik. Situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mengapa? Tidak pernah kita bayangkan kita akan beribadah dari rumah kita masing-masing. Seperti sekarang ini secara online. Kita bekerja dari rumah, kita sekolah dari rumah. Stay at home adalah yang terbaik saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua sektor saat ini kita lihat mengalami goncangan. Baik ekonomi, sosial, budaya. Saudara kita lihat ekonomi mengalami kemunduran. Banyak perusahaan kolaps, karyawan di PHK, industri mengalami stagnasi.
mengalami kemandekan. Bahkan saya dengar ada perusahaan penerbangan yang 95% lebih pesawatnya tidak terbang. Secara sosial kita juga mengalami perubahan. Ya, hubungan antar manusia dibatasi. Tidak boleh saling dekat. Harus menjaga jarak. Bahkan kita diminta untuk menghindari keramaian. Budaya pun mengalami perubahan. Sekarang kita harus memakai salam sehati. Salam sehati. Cipika-cipiki tidak boleh. Kenduri, resepsi tidak boleh. Intinya ada banyak perubahan yang tidak biasa di dalam hidup kita ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi hanya ada satu yang tidak berubah, yaitu hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang harus tidak berubah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ini semua adalah hanya test case saja, di mana Tuhan sedang lakukan perbuatannya yang ajaib, karena kita sedang dilatih oleh Tuhan. Seperti Raja Wali yang melatih anaknya terbang untuk berani menghadapi badai. Karena akan ada waktunya kita juga harus mengalami badai-badai yang lain. Bahkan akan ada badai yang lebih dahsyat lagi dari seperti sekarang ini. Bahkan kita harus hadapi pribadi secara lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi yang terjadi saat ini kapan berakhir? Saya katakan secara jujur, saya tidak tahu kapan akan berakhir. Mungkin timbul pertanyaan, lalu apa yang harus kita hadapi? Apa yang harus kita sikapi? Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan 3 hal yang kiranya dapat membuat kita lebih kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertahan dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan satu ayat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama berbunyi demikian. Segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu di bumi ini, selama kita hidup di bumi ini, artinya di bawah kolong langit, maka akan ada waktunya. Tidak selamanya demikian, akan ada batasnya. Sebab itu saya katakan kepada saudara-saudara semua, bertahanlah. Mari, bertahanlah, berbaliklah kepada Allah. Saudara mau melakukannya? Bertahan, karena nanti kita akan lihat, kita akan menyaksikan ada perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan bagi kita. Nah, saudara, ayat berikutnya kita lihat di dalam Yoel kedua, Yoel pasal yang kedua ayat ke-12 berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Ayat 13 kita perhatikan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yoel pasal yang kedua ini, berbalik kepada Allah. Berbalik kepada Allah. Ayat ke-13 katakan, koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Hati yang remuk yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan dengan hati yang remuk. Bukan pakaian kita yang kita lepas satu persatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bertahanlah, berbaliklah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Koyakanlah hatimu, bukan pakaianmu. Nah, saudara, ayat berikutnya yang kita mau perhatikan,
Di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat ke-28 berbunyi demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami situasi yang rumit, pelik seperti sekarang ini, apa yang terjadi atas kita? Apakah kita takut dengan situasi yang terjadi saat ini? Firman Tuhan berkata, takutlah hanya kepada Allah saja. Bukan kepada COVID-19 yang hanya dapat membunuh tubuh saja. Tapi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Takutlah kepada Allah. Karena Allah yang dapat membinasakan baik tubuh kita maupun jiwa kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebab itu yang pertama ini ingin saya sampaikan, mari puji dan sembahlah Dia dengan segenap hidupmu. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Takutlah kepada Dia. Nah, saudara, orang yang takut bukan hanya di mulut saja, tetapi juga sikap hidup kita. Kita tidak menentang Dia. Kita tetap sujud syukur di hadapannya, membawa seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Saya percaya kita boleh bertahan dalam masa yang sulit ini, bahkan kita akan muncul lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan yang kedua adalah sebagai berikut. Bangkitkanlah imanmu. Bangkitkanlah imanmu, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Jumat Agung kita rayakan hari kematiannya. Paskah kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah naik ke sorga. Bahkan Dia sedang menantikan kita, menyiapkan tempat bagi kita, bagi saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, tadi saya berkata bangkitkanlah imanmu. Kita perhatikan apa iman itu. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara dikasih Tuhan, iman itu adalah pondasi dari bangunan yang di atasnya yang terlihat. Iman itu memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi ia menjadi pondasi dari bangunan rohani kita di atasnya. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menuruti perintahnya, itu bisa terlihat ada iman yang mendasarinya. Nah, sebab itu saudara, mereka yang tidak tergoncangkan, tidak panik, tidak takut, pasti imannya baik. Pasti imannya dewasa. Apakah saudara sudah memupuk iman saudara untuk menuju lebih dewasa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan kembali satu ayat lagi di dalam Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hanya oleh firman Kristus iman kita timbul. Bukan dengan yang lain. Bukan dengan merapal doa-doa tertentu. Bukan menyimpan jimat-jimat tertentu yang membuat iman kita timbul. Hanya oleh firman Kristus. Firman Tuhan yang kita dengar dengan hati yang tulus, maka iman kita timbul. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mulai sekarang, saat ini juga perkatakanlah firman Tuhan itu, firman Kristus itu kepada keluargamu. Kalau saat ini engkau bersama-sama dengan keluargamu, kau bisa katakan kepada istrimu,
kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada cucumu. Misal kita perhatikan di Matius 5 ayat yang ketiga. Firman yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Nah saudara, kiranya saudara boleh memperkatakan ayat firman Tuhan ini agar bisa didengar oleh seluruh keluargamu. Agar iman keluargamu boleh terus bertumbuh. Mungkin di lain kali, mungkin keluargamu yang lain, istrimu atau suamimu yang memperkatakan firman Tuhan ini, agar engkau juga boleh terus bertumbuh di dalam iman. Atau mungkin kita perhatikan satu ayat yang lain misalnya, di dalam Mazmur 23, ayat yang sering kali kita nyanyikan di dalam sebuah lagu. Ya, di dalam Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, berkatakanlah ayat-ayat firman Tuhan ini di dalam keluargamu, agar imanmu terus bertumbuh. Karena memang hanya firman Kristus yang dapat menumbuhkan iman kita menjadi lebih kuat untuk bertahan dalam masa-masa ini. Dan Alkitab itu adalah sumber energi yang tidak pernah terbatas, tidak ada habis-habisnya. Selalu baru bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab itu perkatakan terus menerus kepada keluargamu. Agar iman kita terus makin hari makin menjadi dewasa. Seringkali kita terbalik memang. Pada saat situasi pandemi terjadi, kita lebih banyak, mungkin saya katakan sebagai perkataan omong kosong. Seringkali kita meneruskan pesan-pesan yang tidak membangkitkan iman kita. Seringkali kita meneruskan gambar-gambar yang tidak membuat kita menjadi lebih maju lagi di dalam iman kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kiranya saudara boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tinggalkan itu semua, berbaliklah kepada Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan, perkatakanlah kata-kata berkat di dalam keluargamu, perkataan penghiburan di dalam keluargamu, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat dalam keluargamu, perkataan-perkataan yang membuat kita semakin rukun di dalam keluarga. Karena di sanalah kita boleh terus membina keluarga kita menjadi keluarga yang berkemenangan. Karena Tuhan sekarang sedang lakukan perbuatannya yang ajaib untuk kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan ketiga yang terakhir ingin saya sampaikan kepada saudara pada ibadah pada pagi hari ini, seperti yang digaungkan oleh pemerintah kita, yaitu stay at home, diam di rumah. Nah saudara, dengarkanlah suara dari pemerintah. Karena di situ ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lakukan. Ada petunjuk yang harus kita dengarkan, kita perhatikan dan kita lakukan. Jangan kita menjadi orang yang bebal, kemudian ngeyel. Sebab saudara harus ketahui, pemerintah ada itu juga karena atas izin dari Tuhan. Bukan sekonyong-konyong ada orang yang ingin berkuasa kemudian jadi penguasa. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Nah sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita ada Allah penguasa alam semesta ini. Jadi semua di bawah kendalinya. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambutmu pun yang jatuh Tuhan mengetahuinya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau mendengarkan pesan-pesan dari pemerintah
untuk beribadah di rumah, diam di rumah, melakukan aktivitas di rumah, untuk meredam situasi yang terus berkembang saat ini, agar jangan lebih meluas lagi. Kita minta pimpinan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Sampai kapan kita mau melakukannya? Nah saudara, sampai pemerintah mengatakan bahwa keadaan sudah normal kembali, barulah di sana kita boleh melakukan aktivitas lagi. Nah saudara, kita sebagai orang percaya, saatnya yang terbaik bagi kita untuk mengabarkan kepada dunia, untuk memberi teladan kepada dunia bahwa kita adalah orang percaya yang tertib, orang percaya yang taat aturan, orang percaya yang senantiasa memberi warna dalam hidup ini berupa kedamaian, keteraturan, dan jangan jadi pembangkang. Kita lihat satu ayat terakhir yang kita perhatikan pada hari ini di dalam Markus pasalnya yang ke-12 ayat ke-17 berbunyi begini. Kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengarkan dia. Nah saudara, apa yang tertulis dalam Markus ini jelas bagi kita orang percaya. Berikanlah apa yang menjadi milik kaisar dan wajib saudara berikan. Artinya sekarang kita diminta untuk memberikan atensi kita, perhatian kita kepada pemerintah untuk mengikuti petunjuknya. Kita berikan itu dengan sepenuh hati, bukan dengan ugal-ugalan. Kita merasa orang yang beriman, pasti toh Tuhan akan melindungi kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jangan lakukan itu. Karena Tuhan juga tahu bahwa antara bebal dengan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang melawan aturan pemerintah, itu beda tipis dengan kita mencobai Tuhan. Pada satu waktu Tuhan Yesus habis berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan ketika itu dia dalam keadaan yang sangat lapar. Dia dicobai oleh iblis. Dikatakan demikian, Yesus, sekiranya engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah. Maka saat itu ada malaikat Allah yang menantang engkau sehingga engkau tidak terantuk kepada batu. Tuhan Yesus berkata, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan sebab itu kita juga tidak mau diperalat oleh iblis ini untuk mencobai Tuhan. Dan kita melakukan hal-hal yang sekehendak hati kita, padahal Tuhan telah memberikan kepada kita satu Roh Kudus yang membuat kita lebih arif melakukan segala perkara dengan bimbingannya untuk kita terus mengikuti apa yang telah pemerintah lakukan bagi kita. Dan sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini biarlah kita mau terus bertahan dan berbaliklah kepada Allah. Kemudian kita pupuk iman kita agar terus bertumbuh, kita berani menghadapi segala perkara ini sehingga kita tetap kuat, berani menghadapi badai, karena ada waktunya badai lebih besar lagi. Tetapi Raja Wali, dia akan berani menghadapi tantangan itu. Dan saat ini Tuhan sedang melatih kita. Saudara dan saya sedang dilatih oleh Tuhan untuk lebih berani menghadapi badai. Bahkan kita bisa melampaui badai itu karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita.
Saat ini saya dalam keadaan yang baik, bukan karena saya hebat, tetapi semua ini semata-mata karena anugerah dari Tuhan Yesus, anugerah dari Allah yang menjadikan saya seperti sekarang ini dalam keadaan yang baik. Dan sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat yang terbaik bagi kita saat ini untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena di balik masalah yang terjadi saat ini, saya percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau lakukan, Tuhan kerjakan untuk melibatkan kita menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Amin saudara. Sebab itu pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mau satukan hati. Saya undang saudara-saudara untuk bersama-sama bersehati, tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya semakin hari membuat kami semakin takut hanya kepada Allah saja. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan limpahkan bagi kami, bagi keluarga kami. Terima kasih atas komunitas kami FLC yang terus mendukung kami dan keluarga kami. Terima kasih juga kepada para PKS, pada hamba-hamba Tuhan yang terus menopang kami. Kami bersyukur Tuhan, ucapkan terima kasih atas gembala kami yang telah menjadi tudung rohani bagi kami dan keluarga kami. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami dalam komunitas FLC khususnya yang saat ini mungkin sakit, di rumah sakit atau di rumah sendiri. Apapun sakitnya ya Bapak, kami arahkan tangan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa dan bilur-bilur Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga pada saudara-saudara kami yang secara ekonomi terdampak situasi saat ini. Kiranya juga Tuhan menjadi sumber pertolongan kami. Kami berdoa juga Tuhan kepada pemerintah kami, mulai dari presiden sampai jajaran di bawahnya di seluruh daerah, agar mereka tetap dalam koordinasi yang baik, sehingga membawa Indonesia keluar dari masalah yang buruk, menjadikan Indonesia lebih baik dan banyak jiwa bertobat untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa buat segala berkat. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dalam Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah engkau. Diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, studimu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau lakukan untuk Tuhan kita Yesus, dibuatnya berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau katakan sama-sama, amin. Amin. Tuhan memberkati.